Terdakwa kasus penganiayaan David Ozora yang sekaligus anak berkonflik dengan hukum, AG, dituntut menjalani pidana 4 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam sidang pembacaan tuntutan. Sidang tuntutan digelar secara tertutup di ruang sidang 7 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 2 jam, Rabu kemarin. Salah satu hal yang memberatkan AG adalah perbuatannya menyebabkan luka berat pada korban bersama dengan 2 terdakwa lainnya. Dengan inisial AG itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 355 ayat 1 KUHP atau dengan kata lain tindak pidana penganiayaan dengan rencana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Kemudian terhadap yang bersangkutan itu salah satunya adalah dituntut untuk menjalani pidana di LPKA itu selama 4 tahun. Perbuatan anak berkonflik dengan hukum ini menyebabkan luka berat, ya. Kan bersama-sama ini ya, bersama-sama dengan yang lain menyebabkan luka berat. Itu menjadi salah satu. Tadi ada beberapa ya, belum bisa saya sebutkan semuanya. Ada beberapa, salah satunya adalah itu. Ya, Sementara itu, kuasa hukum terdakwa AG menilai tuntutan jaksa tidak tepat. Menurut kuasa hukum AG, jaksa belum memperhatikan secara betul keterangan saksi ahli yang dihadirkan dari kuasa hukum AG. Jaksa penuntut umum sepertinya kurang memperhatikan saksi dan ahli secara komprehensif, khususnya ahli pidana anak yang kami ajukan, psikolog forensik, dan ada beberapa catatan kami lainnya juga dalam fakta-fakta yang dihidangkan yang belum bisa kami share di sini. Ada lagi? Tapi kok pembelaan besok itu apa sih? Mungkin apa yang pembelaan pasti tentang sebenarnya jalan cerita yang menurut anak AG dan bukti CCTV. Makanya kami berulang kali dalam sidang kemarin menyampaikan bukti CCTV, memperlihatkan ke Ibu Hakim, dan itu sebenarnya beberapa fakta CCTV tidak sesuai dengan tuntutan kami lihat tadi. Makanya kami. Keluarga David Ozora melalui penasihat hukumnya, Melissa Anggraini, mengapresiasi tuntutan jaksa. Keluarga menilai hukuman 4 tahun terhadap AG sudah memenuhi prinsip keadilan untuk David. Tadi jaksa sampaikan bahwa unsur-unsur dari penganiayaan berat terencana turut serta itu sudah terpenuhi. Sehingga jaksa menyampaikan tuntutannya 4 tahun. Kami mengapresiasi yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, di mana 4 tahun ini itu adalah sudah paling maksimal terhadap anak. Karena ancaman pidana terkait orang dewasa 12 tahun, karena ini junto 55 dikurang, dan karena ini anak dikurang lagi setengahnya, sehingga 4 tahun sudah yang paling maksimal. Kami berharap nanti vonis dari Majelis Hakim Tunggal ini juga memberikan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 4 tahun terhadap anak. Rencananya Kamis 6 April 2023, penasehat hukum AG akan memasukkan sejumlah klarifikasi terkait peran AG dalam kasus penganiayaan David. Poin-poin ini akan disampaikan dalam sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi Kamis hari ini. Dengan tuntutan 4 tahun ini, bagaimana hubungannya dengan tersangka utama Mario Dendi? Akankah Mario Dendi juga dituntut dengan hukuman lebih berat? Tim Liputan, Kompas TV. Jaksa sudah menuntut 4 tahun penjara terhadap AG, anak yang berkonflik dengan hukum dalam kaitannya dengan penganiayaan berencana terhadap David Ozora. Mungkinkah tuntutan ini menjadi gambaran kemungkinan hukuman lebih berat pada Mario Dendi dan juga Shane? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber melalui daring. Di antaranya ada pakar hukum pidana, Pak Abdul Fikar Hajar, dan Ketua KPAI, Bu Ai Mariati, dan juga kami sempat mencoba untuk menghubungi kuasa hukum dari AG, Menggata Toding Alo, namun saat ini belum bisa bergabung dengan kami, mungkin tentu saja karena akan menghadapi sidang selanjutnya pada hari ini. Saya sapa dulu yang sudah hadir, Bu Ai, selamat pagi. Pak Fikar, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Fikar, sebelum kita berbicara mengenai dampaknya ataupun bagaimana kita bisa berangkat dari tuntutan terhadap AG ini untuk melihat bagaimana keterlibatan dari Mario Dendi, mungkin kita bicara tuntutannya terlebih dahulu nih, karena mungkin ada beberapa pihak yang memiliki opini yang berbeda. Kalau tadi dari pihak AG juga memiliki opini bahwa seharusnya tidak 4 tahun tuntutannya gitu. Dari
kuasa hukum David Ozora mengapresiasi ini sudah maksimal dikatakan 4 tahun karena ini pelakunya anak. Tapi di sisi lain ada juga yang mengatakan bahwa seharusnya separuh dari hukuman maksimal karena anak, ya separuh dari hukuman maksimal yang 12 tahun. Sebenarnya ngitungnya seperti apa sih Pak Abdul Fikar? Yang maksimal ini sebenarnya berapa? Oke, gini, di dalam hukum pidana itu konsepsi tentang pelaku itu tadi digambarkan dalam pasal 55 dan 56 sebenarnya. 55 itu yang melakukan, yang menyuruh, ya, yang turut serta, kemudian yang menjanjikan sesuatu, gitu ya. Nah itu semua masuk dalam pelaku peserta, gitu, pelaku dan peserta sekaligus. Gitu. Ya, dan 56 itu yang membantu, memberi kesempatan pada waktu terjadinya, ya, memberi peluang, memberi sarana dan lain-lain, gitu ya. Nah jadi sebenarnya kalau dilihat dari konsepsi tentang pelaku, anak AG ini masuk ke dalam kualifikasi pelaku utama juga sebenarnya. Ya karena apa? Dia dikenakan pasal 55 ayat 1. Nah, tadi seperti saya bilang, ayat 55 ayat 1 itu ya yang melakukan, yang turut serta, yang menjanjikan, yang menyuruh. Nah, itu masuknya 55 ayat 1 tuh. Berbeda dengan 56 ya? Gitu ya? Ya, 56 tuh yang membantu. Gitu artinya, tetapi itu juga masuknya dalam konsepsi pelaku juga sebenarnya semua, gitu ya. Nah itu yang artinya ketika jaksa menuntut dia mengkualifikasi anak AG ini juga sebagai pelaku sebenarnya. Itu yang ya nomor 1. Nomor 2, karena dia anak-anak kan ada keistimewaan, sidangnya tertutup, kemudian penahanannya cuma 14 hari ya di dalam setiap tingkat peradilan, dan hukuman tuntutan atau hukumannya adalah separuh gitu dari maksimal. Nah, ini di sini yang pengertiannya separuh itu artinya begini, Mas. Di setiap tindak pidana itu ada ancaman hukuman maksimalnya, ya. Ada ancaman hukuman maksimal. Tetapi ketika dia diterapkan itu ada pertimbangan dari penuntut umum atau hakim nanti yang memutuskan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu kadarnya itu tidak memenuhi dia bersalah gitu, tapi tidak maksimal umpamanya seperti itu. Ya, tidak rencana, tidak dengan sadis umpamanya, tidak dengan. Nah, itu artinya itu pilihan buat penuntut umum atau hakim, maksimalnya dia boleh nuntut 12 tahun gitu ya. Untuk yang orang dewasa. Nah, untuk anak-anak sebenarnya maksimalnya itu cuma 6 tahun berarti. Ya, karena anak-anak. Nah, karena itu ketika dia dituntut 4 tahun, itu artinya sudah 2/3 gitu. Ya, sudah 2/3 dari ancaman maksimal. Nah, karena itu juga kemudian beberapa pihak ya sudah pantas gitu. Karena memang melebihi separuh gitu. Ya, sudah 2/3. Seperti itu. Jadi bukan memaksimalkan ruang yang diberikan untuk menuntut, yaitu 6 tahun sebenarnya ruang untuk menuntutnya begitu ya, maksimalnya 6 tahun gitu. Karena setiap peristiwa itu punya kadar unsurnya, keterbuktiannya gitu loh. Tidak semua peristiwa itu pantas dihukum maksimal gitu. Artinya ini kadar peristiwanya tidak maksimal sehingga dia dituntut lebih kurang dari yang maksimalnya, seperti itu gitu loh, Mas. Berarti sebenarnya kalau sederhananya karena maksimalnya 6 tahun karena AG ini anak, tuntutan 4 tahun terhadap AG ini setidaknya memenuhi 2/3 dari hukuman atau tuntutan maksimalnya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dibilang maksimal ya kalau ada faktor memberatkan lagi bisa saja mencapai 6 tahun sebenarnya gitu ya, Pak Fikar ya? Boleh. Hakim boleh memutuskan lebih dari tuntutan gitu loh. Tapi tidak boleh lebih dari 6 tahun hakim itu gitu. Karena pasal 12 tahun, tapi tidak boleh, kalaupun nanti jatuh pada vonisnya tidak mungkin melebihi 6 tahun gitu ya? Betul. Itu kita jadi paham. Jadi hukumannya tergolong juga termasuk yang berat karena lebih dari 2/3 tuntutan hukuman maksimalnya gitu yang dituntutkan kepada dirinya. Itu kita pahami. Terima kasih Pak Fikar. Saya ke Ibu Aimariati. Ini prosesnya kan berjalan cepat jadinya karena AG ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga tadi Pak Fikar juga sempat menjelaskan memang ada keistimewaan. Salah satunya memang dipercepat lah karena penahanannya juga kan berbeda dengan yang dewasa gitu. Anda sendiri melihat proses yang sedang dijalani termasuk tuntutan ini,
apalagi di sini juga pelakunya adalah anak-anak. Apakah sudah sesuai dengan sebagaimana seharusnya penanganannya? Seharusnya ini maksud saya adalah pelakunya seorang anak, tentunya ada sensitivitas dalam hal tersebut. Di sisi lain, pengadilan mencoba memberikan rasa keadilan khususnya bagi korban. Ya, Mas Timothy, kami mencermati sejak awal ya, sebelum dilaksanakannya peradilan, kami juga mencermati ada tawaran diversi gitu ya. Itu artinya setiap proses yang dihadapi oleh anak berkonflik hukum itu kita cermati dan semuanya sudah sesuai ya dengan prosedur hukum yang disebut dengan kekhususan pada anak, yaitu sistem peradilan pidana anak. Nah, berikutnya juga kami mencermati bahwa proses pengadilannya tertutup, bahkan pihak-pihak yang sangat terkait yang boleh mengakses gitu ya. Nah, ini artinya kan ada dukungan secara moral karena memang lagi-lagi gitu ya yang sedang dilakukan dakwaan ini kan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, ini tentu kami terus memantau jalannya secara mekanisme atau prosedur. Dan ada hal-hal yang juga memang dari sisi tetap ya ada postur foto yang beredar gitu. Ini lagi-lagi kami melihat bahwa kita harus lebih cermat lagi gitu untuk tidak sama sekali ada akses apapun ya dari penyiaran gitu ataupun pengambilan identitas anak, sehingga hal seperti ini juga harus kita perhatikan. Nah, berikutnya ketika tadi ada proses-proses secara material gitu, kami juga melihat ada kesesuaian ya untuk persoalan bagaimana yang disebut maksimal gitu, dan kemudian bagaimana bentuk 2/3 tersebut, dan ini saya kira menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa memang selain ada proses mekanisme dan prosedur ya, serta secara substansial kita semua melihat gitu ya pada kasus ini untuk anak yang dimaksud dengan kekhususan itu ya memang berangkat kepada bagaimana aspek-aspek sistem peradilan pidana ini bisa terpenuhi. Dan kami juga berkoordinasi terus Mas Timothy karena yang sangat berkaitan langsung akses yang paling dekat dengan ABH ini tentu Peksos yang menangani, kemudian juga PK Bapas ya, dan itu sudah keluar hasil penelitian masyarakatnya, sehingga inilah yang menjadi acuan KPAI dalam bagaimana pencermatan kita, monitoring kita dari aspek berjalannya sistem peradilan pidana ini, terutama di pengadilan hari ini. Terkait waktu, saya sangat setuju karena memang harus dijalankan sesingkatnya gitu ya. Kalau maksimal tadi 14 hari, kalau sebelum itu diselesaikan, juga ini menjadi apresiasi bagi kami. Terlebih lagi ini hakim tunggal yang menjalankan, saya kira untuk proses mekanismenya sampai saat ini ya, kita memantau ini sesuai dengan prosedur dan kita berharap memang sesuai dengan waktu untuk anak ini itu memberikan dukungan moral kepada anak supaya penyelesaiannya juga dan kesesuaiannya dengan proses-proses yang berjalan ini tetap memberi dampak ya yang tidak jauh lebih buruk gitu kepada anak-anak kita dalam situasi dan kondisi meskipun mereka berkonflik dalam hukum. Jadi memang sempat tadi kita dan Ibu Ai juga menyebut mengenai keistimewaan pada anak ini mungkin yang harus dipahami gitu ya, dampak psikologis dan posisi anak sendiri. Kalau anak tentu karena batasan umur lah seseorang itu disebut anak, sehingga mungkin bisa menggambarkan sebenarnya apa yang menjadi tujuan dalam mungkin nanti memvonis di sini dari tuntutan hingga ke vonis khususnya untuk anak. Pertimbangan kenapa anak langsung diberikan separuh dari hukuman adalah bahwa bisa memperbaiki perilakunya gitu. Nah, bagaimana agar benar-benar ini sesuai nih, Bu Ai, bahwa tuntutan dan vonis nanti memang sesuai dengan semangat tersebut, karena dulu kita cepat bahas juga bahwa ini bukan hanya sekadar untuk menghukum saja, memberikan hukuman sakit yang setimpal bagi pelaku, tapi memperbaiki juga perilaku dari pelakunya, khususnya dalam hal ini pelaku anak yang seringkali pasti KPAI juga menangani kasus-kasus yang melibatkan anak seperti ini. Ya, benar sekali bahwa tujuan utamanya tentu untuk pembinaan ya dalam sistem peradilan pidana anak ini. Ini yang saya kira menjadi poin penting bahwa kemudian perlakuannya ada tindak pidana dan ada pemenjaraan. Dalam hal ini kita juga yang dimaksud dengan pemenjaraan atau pemasyarakatan itu di LPKA gitu ya, lembaga khusus
menangani pembinaan anak, dan ini tetap dengan memberikan aspek-aspek pemenuhan terhadap hak anak. Jadi sekali lagi bahwa 4 tahun mau 6 tahun misalnya ini harus kembali. Saya meyakini bahwa seluruh ya JPU maupun majelis hakim yang mulia dalam kerangka hal itu, sehingga ini tidak berdiri sendiri, tentu KPAI terus akan memonitor. Nah, bagaimana ini menjadi sebuah kesamaan ya frekuensi perlindungan anak itu tadi gitu. Semua publik hari ini sedang melihat, kita semua juga sedang mencermati bahwa aspek pembinaan lah yang akan memberikan dukungan pada sistem moral anak, konsep diri anak, dan kemudian bagaimana dia bisa kembali menikmati kehidupannya secara wajar. Ini yang harus menjadi pegangan kita bersama, sehingga apa yang terjadi di LPKA hari ini, pemenuhan hak-haknya misalnya baik itu kecukupan gizi ya, maupun secara awam mungkin bilang ini penjara anak, tapi bagi kami dan kita semua harus melihat dan memahami bahwa proses hukum anak berkonflik dan kemudian ditempatkannya mereka di LPKA itu semata-mata adalah aspek pembinaan itu sendiri gitu. Nah, yang paling khusus lagi adalah nanti ketika berjalannya ya proses hukum atau hasil-hasil dari persidangan ini adalah tanpa ada stigmatisasi, karena ini satu paket dengan berjalannya anak ya di dalam proses peradilan gitu, bahwa anti stigma gitu ya, anti label buruk terhadap anak-anak seperti ini yang kemudian kami akan lakukan langkah-langkah koordinasi baik dengan tempat asal anak ini berada, tempat tumbuh kembang anak ini berada, dan kemudian tempat mereka melakukan pendidikannya gitu ya, lingkungan di mana anak ini berada. Jadi ini bukan perkara yang selesai pada aspek penghukuman ya, tanda petik. Tetapi karena koridornya adalah pembinaan, ada ruang-ruang lingkup lain yang tetap harus memberi dukungan secara moral, secara sosial budaya gitu ya. Bahkan mengembalikan di masyarakat pun ini masyarakatnya harus kita berikan pemahaman-pemahaman dulu supaya terhindar dari pelabelan buruk itu gitu. Nah, ini yang disebut reintegrasi, karena memang kita masih proses yang hampir hilir ini ya, sedang proses peradilan. Tetapi saya meyakini bahwa ini pun tetap harus berlandaskan gitu ya pada aspek pembinaan tersebut dan upaya kita bersama terhadap nanti praktik reintegrasinya juga, yaitu masyarakat ya, sosial budaya, kemudian lingkungan itu memberikan dukungan moral. Ya, pengembaliannya juga harus dalam situasi yang siap, baik dari subjek hukumnya maupun dengan lingkungan sekitar. Nah, Pak Fikar, mungkin ada juga mungkin di mata hukum seperti apa gitu kalau untuk kasus anak, karena kasusnya kan berat nih sebenarnya. Kita lihat dampak kepada korban gitu. Jadi bagaimana mencari jalan atau equilibrium itu, keseimbangan itu, bahwa rasa keadilan tercapai, tapi di sisi lain khususnya untuk anak, memang tujuannya bukan sekadar untuk menghukum tadi. Ya, betul. Hukum sebenarnya bertujuan tidak hanya menghukum ya, penegakan hukum itu, tapi juga lebih pada bahasa kerennya itu memanusiakan manusia kembali. Sebenarnya itu yang tujuan utamanya penegakan hukum pidana itu gitu ya. Nah, karena itu di dalam peradilan anak itu di setiap tingkatan penanganan, baik penyidikan, penuntutan maupun di peradilan, itu ada yang tadi Ibu sebut diversi itu, penyelesaian di luar pengadilan. Artinya sebenarnya ada paradigma yang bergeser dari wilayah pidana ke perdata. Ketika diversi itu tercapai, ya sebenarnya selesai sebenarnya. Umpamanya ketika di penyidikan itu mau ya berdamai ya di versi itu ada tentu dengan dengan pendampingan ya dari berbagai instansi dan para pihak juga. Nah, kalau tercapai sebenarnya selesai, nggak perlu dibawa ke pengadilan gitu. Sebenarnya itu. Nah, itu keistimewaannya peradilan anak. Nah, karena itu di versi juga ada di berbagai tingkatan, baik di penyidikan, di penuntutan maupun di peradilan. Nah, di peradilan pun masih diberi kesempatan sebenarnya untuk itu. Meskipun tentu saja di versi itu akan tercapai kalau kedua belah pihak itu ada kesepakatan gitu. Ya, dua-duanya menyepakati gitu. Nah, tapi ini meskipun kasusnya itu bukan aduan gitu ya. Betul. Meskipun itu, jadi tidak ada pidana dan bukan aduan, itu pun bisa diselesaikan kalau memang sesama usia anak gitu. Betul sekali. Nah, karena itu ada lembaga diversi itu.
ya di dalam peradilan anak itu dimasukkan lembaga diversi sehingga memungkinkan persoalan pelanggaran hukum pidana oleh anak itu bisa selesai tidak sampai ke pengadilan gitu, karena pengadilan itu akan menjadi stigma gitu ya, artinya dihindarkan sebenarnya semaksimal mungkin untuk tidak sampai ke pengadilan. Nah, tapi itu tadi, ketika salah satu pihak tidak menyetujui, ya hukum tetap harus ditegakkan gitu. Tetapi itu tadi saya bilang, keistimewaan peradilan anak itu tetap memberikan kesempatan kepada anak untuk tidak masuk penuh ke dalam satu peradilan yang menakutkan dan ini menyebabkan namanya kan anak itu pikirannya belum ini nanti bisa jadi stigma gitu ke depannya. Nah, itu yang sebenarnya dihindari oleh hukum sehingga ada banyak kemudahan gitu, ada banyak sesuatu yang diberikan kepada peradilan anak ini supaya dihindarkan sebenarnya supaya peradilan ini tidak terjadi. Begitu. Oke. Namun mungkin syarat utamanya adalah memang khususnya pihak korban mau sepakat dan mau memaafkan gitu ya secara formalnya begitu ya. Tentu saja ini kita serahkan pada keluarga korban dan sebenarnya ini kan sempat menjadi langkah yang tampaknya ditawarkan tapi akhirnya tidak berlanjut ke sana, dan kalau kita lihat desakan dari masyarakat melalui netizen ini juga cukup keras ke sana begitu ya Pak Fikar. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Saya ingin nanti lanjut kepada bagaimana kita melihat tuntutan terhadap AG ini dalam dampaknya kepada Mario Dendi nanti. Apakah kita bisa melihat kira-kira Mario Dendi sendiri keterlibatannya dan dampak hukumannya akan seperti apa kalau salah satu pelaku yang tadi disebutkan Pak Fikar, karena ini masih termasuk dalam pelaku, ini sudah dituntut 4 tahun penjara. Kita akan kembali lagi dengan pembahasannya usai jeda.